Halo teman-teman, kami dari Practice Group Tax and Customs Assegaf Hamzah & Partners mau membahas sedikit isu yang sempat viral akhir-akhir ini tentang pembelian barang dari luar negeri. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya Deborah dan saya ditemani oleh rekan saya Bang Faiz. Halo Bang Faiz. Halo Mbak Deborah, halo semua. Langsung aja kali ya kita bahas isu yang viral itu. Nah, teman-teman, ada tuh beberapa berita yang cukup menarik perhatian netizen. Mulai dari cakapan beli jaket 6 juta, tapi dikenakan denda 21 juta. Sampai Ensistoria yang komplain kewajiban pajaknya lebih besar dibandingkan harga tasnya. Terus ada juga tuh, katanya dari yang viral di TikTok, impor sepatu harga 10 juta, tapi malah ditagih oleh DHL sampai 30 juta. Nah, coba kita bahas salah satu dari kasus viral itu, Bang. Misal yang kasus sepatu impor itu deh. Kok bisa sih terjadi seperti itu, Bang? Jadi Deborah, pembelian barang-barang yang ada di berita tadi itu biasanya disebut sebagai impor barang kiriman. Nah, kita perlu tahu dulu nih konsep impor barang kiriman seperti apa. Yang dimaksud barang kiriman itu adalah barang hasil perdagangan dan barang selain hasil perdagangan. Nah, kriteria barang hasil perdagangan itu ada 3. Yang pertama, hasil pembelian dari merchant retail online seperti Amazon atau eBay. Sedangkan yang kedua, pengirim atau penerima barang harus badan usaha. Dan yang terakhir, memiliki bukti transaksi seperti invoice pembelian. Untuk pengenaan bea masuk dan pajak impornya sendiri, terdapat ketentuan sesuai dengan harga beli barang atau yang biasa kita sebut FOB, yaitu untuk nilai beli kurang dari $3, barang tersebut dibebaskan bea masuk, dikenakan PPN dan PPh 22 tidak dipungut. Nah, yang kedua, nilai beli di atas $3 sampai dengan $1.500, bea masuknya itu 7,5% dan dikenakan PPN dan tidak dipungut PPh 22. Nah, yang terakhir nih, kalau lebih dari $1.500, tarif bea masuknya itu serta pajak impor dikenakan tarif normal. Oh iya, perlu diperhatikan juga ketentuan ini tidak berlaku atas beberapa komoditas, seperti contohnya baju dan sepatu, di mana impor tersebut dikenakan bea masuk dan pajak impor dengan tarif normal. Nah, siapa aja sih pihak yang terlibat dalam transaksi impor barang kiriman? Untuk yang pertama ada penyelenggara pos seperti DHL dan FedEx yang bertanggung jawab untuk mengurus pemenuhan kewajiban pabeannya, seperti pembuatan dokumen impor. Untuk yang kedua, ada importir barang, yakni penerima barang yang wajib melunasi bea masuk, cukai, dan pajak impor atas barang kiriman tersebut. Yang perlu kita perhatikan, barang kiriman ini dapat menjadi objek pemeriksaan pabean secara selektif. Nah, jika dalam pemeriksaannya ditemukan adanya kekurangan pembayaran bea masuk, seperti misalnya karena ada kesalahan nilai pabean nih, maka importir wajib melunasi kekurangan bea masuk ditambah dengan denda kepabeanannya. Wah, ada dendanya ya? Dendanya kira-kira berapa tuh, Bang? Kalau kita bicara soal denda kepabeanan, ada beberapa tipe atau besaran denda nih. Mungkin kita fokus ke huruf D dulu kali ya. Denda persentase minimum sampai maksimum dari kekurangan bea masuk, nah itu dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan kekurangan bea masuk atau pungutan negara, seperti salah nilai pabean, nilai transaksi, ataupun salah jumlah dan jenis barang. Untuk persentase tarif denda yang dikenakan itu berjenjang dari 100% sampai dengan 1000%. Kalau dendanya berjenjang gitu, kira-kira besaran dendanya ditentukan berdasarkan apa, Bang? Denda 100% sampai dengan 1000% itu dikenakan berdasarkan perbandingan antara total kekurangan bea masuk dengan total bea masuk yang telah dibayar dalam satu dokumen impor. Golongan dendanya itu bermacam-macam. Mungkin teman-teman bisa lihat nih dalam tabel berikut ini. Waduh, gede juga ya, Bang. Berarti semakin besar bea masuk yang kurang dibayar, semakin besar juga dong ya denda yang dikenakan. Nah, benar. Bahkan nominal denda dapat lebih besar loh dibanding nilai bea masuk yang kurang dibayar. Main juga ya, denda maksimal bisa sampai 1000% loh dari bea masuk yang kurang dibayar. Kalau dari kasus yang viral kemarin kan ada tuh yang beli sepatu dari Jerman. Terus katanya dia dapat tagihan yang lebih besar dari harga sepatunya. Kira-kira perhitungannya gimana ya, Bang? Nah, kita bahas perhitungannya bareng-bareng kali ya. Waktu itu, pejabat bea cukai pernah mengkonfirmasi lewat akunnya bahwa nilai pabean atas sepatu yang diberitahukan dalam dokumen impor oleh pihak jasa kiriman adalah $35 atau setara dengan 500 ribuan.
Harga itu diragukan karena nilai yang diberitahukan terlalu rendah nih. Sehingga pejabat bea cukai dapat menetapkan nilai pabean menggunakan 5 metode penetapan nilai pabean selain nilai transaksi. Salah satunya adalah metode penggunaan nilai barang identik atau barang serupa. Bentuk penetapan tersebut berupa dokumen surat penetapan pembayaran bea masuk cukai atau pajak. Dari hasil pemeriksaan, nilai yang ditetapkan oleh bea cukai adalah sebesar $550 atau setara dengan 8,8 juta. Nilai ini bahkan lebih kecil daripada nilai barang yang sebenarnya, yaitu 10,3 juta rupiah. Nah, nilai ini baru diketahui setelah kasus ini viral, di mana nilai tersebut tidak tercantum pada invoice dokumen impor, melainkan diketahui melalui situs e-commerce yang ditunjukkan oleh pembeli barang. Perbedaan antara nilai pabean tadi menyebabkan adanya kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak impor. Kalau kita lihat di tabel ini, bea masuk yang telah dibayar hanya sebesar Rp168.000. Sedangkan berdasarkan penetapan bea dan cukai, nilai bea masuk yang seharusnya adalah Rp2,6 juta, sehingga ada kekurangan pembayaran bea masuk sebesar Rp2,4 juta. Oh, berarti kalau berdasarkan ketentuan pengenaan denda yang dibahas tadi, transaksi ini akan kena denda dong ya, karena ada kekurangan pembayaran bea masuk ya Bang? Benar tuh Dep. Nah, sekarang kita hitung nilai dendanya ya. Perhitungannya adalah nilai kurang bayar bea masuk, yaitu sebesar Rp2,4 juta dibagi dengan bea masuk yang sudah dibayar, yaitu sebesar Rp168.000. Nah, hasil pembagiannya itu mendapatkan angka sebesar 1.500%, di mana persentase tersebut masuk ke dalam threshold di atas 450%, sehingga dikenakan denda sebesar 1.000%. Nah, besar denda 1.000% ini dikalikan dengan kekurangan bea masuk 2,4 juta menghasilkan 24,7 juta rupiah. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka pejabat bea cukai menagihkan total bea masuk, pajak impor, beserta denda kepada importir sebesar 31 juta rupiah, seperti yang dirincikan dalam penetapan bea cukai ini. Itulah mengapa penting banget untuk memberitahukan nilai pabean dengan benar, agar dapat meminimalisir resiko terkena denda. Oh, ternyata untuk kasus impor sepatu yang viral itu, nilai tagihan jadi besar karena ada nilai denda yang sangat signifikan ya Bang? Kalau gitu, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh importir untuk mencegah risiko dikenakan denda, Bang? Sebenarnya kan kalau menggunakan pihak ketiga sebagai penyelenggara pos seperti DHL, FedEx, tanggung jawab memberitahukan informasi impor itu dalam dokumen impor milik pihak ketiga. Kita sebagai importir hanya berkewajiban untuk membayar tagihan atas impornya aja. Nah, jika ternyata ada kesalahan dalam dokumen impor tersebut, penyelenggara pos sebagai penanggung jawab importir masih bisa mengajukan perubahan data selama barang belum dikeluarkan dari kawasan pabean. Dan juga belum ada temuan ataupun penetapan dari bea cukai. Oh, begitu ya Bang. Ternyata masih ada solusinya ya. Tapi ya lebih baik mengajukan revisi seperti itu sih daripada dikenakan denda. Benar, Deborah. Oh ya Bang, kalau misalnya nih saya dikirimin hadiah dari teman saya di luar negeri, kan saya nggak tahu nilai barangnya berapa dan ya nggak mungkin dong saya minta invoice ke teman saya. Nah, kalau seperti itu gimana Bang? Kalau barang tersebut berupa hadiah, wajar kalau kita nggak tahu nilai transaksinya. Tapi pihak pengirim bisa memberitahukan nilai yang wajar atas barang itu dalam dokumen impornya. Jangan mentang-mentang hadiah, barangnya diberitahukan dengan nilai ala kadarnya. Oh iya sih, karena kan bea cukai pasti akan menilai kewajaran nilai barang impor. Kalau bea cukai merasa tidak wajar ya kemungkinan besar akan dilakukan penetapan sih sesuai ketentuan yang berlaku. Oke deh Bang Faiz, terima kasih atas penjelasannya Bang. Sama-sama Deborah. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami bahas pada diskusi kali ini. Semoga pembahasan tentang impor barang kiriman serta denda kepabeanan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam sehat selalu!